Ya, mohon izin Ustadz, Bapak Ibu kita akan mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian kita di program Quranic Journey yang ke-11. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Masya Allah. Salawat ma'assalam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulakan bersama untuk program hari ini dengan dimulakan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila Amin. hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz terus diberikan kesehatan supaya bisa terus membimbing kita ya. Baik sampai program-program berikutnya. Amin. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini juga sehat walafiat. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran. Alamal insahal bayan. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamat tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap pengurus DJWI, Anda dan Bunda Rifa. Kita malam hari ini akan memasuki pertemuan kita yang kedua dalam rangkaian Quranic Journey kita. Seperti biasa, Bapak Ibu yang muliakan, dalam pertemuan kajian Quranic Journey kita akan membahas eh, ayat lanjutan pada surat As-Saff, begitu, surat As-Saff. Lalu kemudian membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian doa juga bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakhiri tentang al ikhtisar surah, ya, ikhtisar surah yang hari ini memasuki surah ke-105, yaitu surah Al-Fil. Berarti ya, bagaimana mengenang kembali peristiwa itu, bagaimana menurut para pendapat ulama berkaitan dengan surat Al-Fil. Itu Bapak Ibu yang menggunakan rangkaian daripada bahasan kita pada malam hari. Mudah-mudahan uh, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita terima bersama. Baik, Bapak Ibu ya kan? Eh, sebelum saya menjelaskan lanjutan surat As-Saff, seperti biasa kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan untuk menunjukkan hasil uraian kata, menebalkan dan menguraikan katanya. Kalau sudah Ya, yang sudah, boleh baik silakan. silahkan yang sudah mengerjakan boleh ditunjukkan di kamera. Hmm. Silahkan yang sudah. Bu Nunung, Pak Haji udah? Oh Bu Nunung ya. Baik, sebentar. Bu Nunung menebalkan.
Hmm. Bunda Nunung sebentar. Eh, Oh, lagi. Boleh geser kiri Ibu? Iya. Nah, pada kata amanu itu alifnya kelebihan satu bun ya. oh aman. Amanu lima itu satu saja alifnya di setelah wawu. Ya. Oh iya, iya iya. Baik bun. Urayanya Mm-mm. silakan Bunda Nunung. Ini Ayahnya. Ustaz, kalau apa namanya domir taknya itu takuluna dikeluarkan apa enggak ya Ustaz? Kalau di depan nggak bun? Oh enggak ya. Oh Enggak. berarti ya kurang ini 10 Ustaz. Oh, kurangin 10 jadi 30 berapa? Enggak. Oh, iya. Kan 12 dikurangin tak tuh domirnya dikeluarin. Yang Iya. satu 10, yang satu 9. Oh gitu. Jadi itu totalnya berapa bun? 19. 11 ya. Alhamdulillah. Allah. Ini Baik, makasih Bu ayat 2 Nunung. dan 3 kan ya? Iya. Baik, makasih Bu, Bunda Nunung. Hmm. Iya, sama. Silahkan, ada lagi? Pak Haji sudah? Alhamdulillah sudah. Coba Pak Ya, Ustaz. Mohon maaf. silahkan. Lebih dekat lagi Pak Haji. Pulpennya biru ya Pak Haji? Iya, kamu biru nih. Iya, Indallahi. Oke, Alhamdulillah. Sudah menebalkannya selanjutnya. uraiannya. Pertanyaannya kami gabung nih, Ustaz. Ini dia. Ada berapa Pak? Ada 25 ya. 25 ya? Alhamdulillah. Luar biasa. 25. Detail benar nih udah. Baik, cukup Pak Haji. Ya, baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Iya. Baik, siapa lagi? Silahkan. Silakan kalau ada yang sudah. Bunda Tin sudah? Iya, Bunda Tin. Sudah. Sudah. Iya, silahkan. Iya. Baik. Nah, itu ya Bun, urayanya. Uraiannya, Bun. Urai, uraiannya, maaf, Apa Bun? 21. 21 ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Ada 19, 21, 25. Masya Allah. Beraneka ragam. Silahkan siapa lagi? Ibu Sumi Iya. udah? Bu Huria, Pak Joko, Bu Siti. Boleh. Ayo, Eh, cukup? Iya, Baik, cukup. Kalau baik, cukup, cukup Ustaz. dapat kita eh, baca dulu ya. Siapa yang akan membacakan Oh untuk iya, kita? baik. Ya. Baik, untuk membaca silahkan. Ibu Nunung, Bu Nunung silahkan. Enggak Bun, Bun Nunung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Sadaqallahul. Amin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sadaqallahul azim rahimaha wa rahimallahu lana jami'an. Tapi muliakan ayat yang dibacakan oleh Bunda Nung tadi adalah ayat kedua dan ketiga dari surah Al-Asaf. Asaf ya. Allah memulai ayat 2 ini dengan mengundang menyeru orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Lima. Mengapa? Lima. Mengapa? Takuluna kalian mengatakan. Mala tafalun. Apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maktan. Besarlah maktan. Kemurkaan Allah.
Indallah di sisi Allah, antakulu yaitu kalau kalian mengatakan ma apa-apa, la taf'alun kalian sendiri tidak melakukannya. Ini peringatan sekaligus ancaman dari Allah SWT. Bahkan menyebutnya dengan kabura maqtan indallah. Kemurkaan yang besar di sisi Allah. Allah marah, Allah murka, Allah benci orang-orang yang takulu mengatakan malah taf'alun, tapi kalian mengatakan tidak mau mengerjakannya, tapi kalian tidak mau mengerjakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, harus dibedakan antara mengatakan tidak mau melakukan dan mengatakan tapi tidak mampu untuk melakukannya. Ya, bagaimana kira-kira uraiannya mengatakan tapi tidak mampu melakukannya? Orang yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi dalam hatinya tidak menolak ajakan itu, tetapi dia tidak melakukan karena tidak mampu untuk melakukan. Tidak mampunya boleh jadi karena mungkin masalah apa namanya keterbatasan diri. Mungkin karena ada faktor lain yang menjadikan dia tidak mampu melakukannya. Contoh, ibu-ibu mengajak, ibu-ibu mengajak, ustazah mengajak bapak-bapak, ya, menganjurkan bapak-bapak atau menyuruh bapak-bapak untuk sholat Jumat. Gitu ya. Nah, perintah ajakan anjurannya bagus. Dan ibu-ibu kan tidak melakukannya. Karena memang sholat Jumat tidak wajib bagi kaum ibu-ibu. Ya gitu tuh ya. Jadi tidak berarti kalau mengajak itu mesti melakukannya. Tetapi yang dicela itu adalah orang mengajak sesuatu kebaikan, tapi di dalam hatinya menolaknya sebenarnya. Gitu ya. Berlawanan dengan hatinya. Gitu. Mengajak sesuatu yang dia sendiri sebenarnya nggak mau melakukannya. Nah ini kan repot. Jadi kalau nggak mau, itu beda dengan tidak mampu. Contoh yang lain. Seseorang, Ustaz, mengajak jamaahnya. Untuk apa? Untuk misalkan berumroh. Untuk mengajak, mengingatkan, menyuruh berhaji. Kan gitu. Lalu orang mengatakan, oh, dia nyuruh orang berhaji, itu dia saja tidak berhaji atau belum berhaji. Gitu ya. Nah itu kan nggak bisa dikatakan atau di tetap tepatkan atau diterapkan ayat ini pada konteks seperti ini. Kenapa? Karena orang berhaji syaratnya yang mampu. Oke, sekarang dia mampu. Tapi kan waktunya belum tentu dia bisa seperti sekarang ini. Dia daftar sekarang mungkin berangkatnya 20-30 tahun lagi ke depan. Jadi, Bapak-bapak yang muliakan, ayat ini tidak bisa seringkali orang gunakan, tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang mengatakan ada orang menyuruh mengajak seseorang terus dia tidak melakukannya karena kondisi-kondisi seperti itu lalu dikatakan ayat ini antakulu ma'ala ta'falun kabura maqtan indallah. Kan nggak bisa gitu tuh. Jadi ini lebih kepada orang yang mengajak untuk melakukan sesuatu kebaikan tapi dalam hatinya menolak, itu yang nggak boleh. Itu ya kabura maqtan indallah takut. Itu ya, dia masih menolak dalam hatinya tuh itu. Orang ngajak sholat tapi di sini dalam hatinya alah sholat kan gak harus gak wajib ini. Nah itu namanya berlawanan dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu tuh Bapak Ibu. Nah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu tidak bisa digeneralisir kepada apa yang diajak, yang diperintah, yang tidak dilakukan.
Sepanjang dia tidak melakukan karena ada kondisi yang tidak memungkinkan dia melakukan, entah karena biaya, entah karena kondisi keadaan dirinya dan sebagainya. Seperti tadi, memang tidak ada kewajiban bagi ibu-ibu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi tidak lantas kalau ibu-ibu tidak bisa ngajak orang sholat Jumat. Itu. Ya, ibu-ibu ngajak, nyuruh anak-anaknya, nyuruh jamaahnya, ayo ngaji Quran, ngaji Quran. Silakan ayo ngaji. Ustazanya nggak ngaji. Nggak ngaji karena apa? Karena lagi halangan. Nah, memang kalau udah halangan kan nggak boleh ngaji. Jadi nggak bisa dipukul rata seperti itu. Itu. Jadi kata kuncinya mengajak apa saja, mengajak kebaikan apa saja dibolehkan dan baik selama tidak bertentangan atau tidak diingkari oleh hatinya. Itu aja. Kalau diingkari oleh hatinya, itulah yang kesan daripada ayat ini seperti itu. Iya. Jadi jangan kapok orang ngajak orang belajar. Nah, belajar ini, belajar itu, pergi sini, pergi situ untuk kebaikan, nah, gitu ya. Ayo bersedekah, misalkan. Dia sendiri memang tidak bersedekah materi karena tidak ada, misalnya, kan nggak bisa di terapkan atau dibacakan ayat ini kepadanya. Kamu hanya ngajak saja, kamu nggak berinfak. Wong dia nggak ada apa yang mau diinfakkan kalau konteksnya adalah harta misalkan. Itulah contoh-contoh begitu banyak Bapak Ibu yang kami lihatkan tentang ayat kedua dan ketiga surah As-Saff ini. Agar kita jangan sampai mudah apa namanya itu dalam tanda kutip menuduh orang, ya, mengarahkan ayat demi kepentingan ego seseorang itu untuk memojokkan orang lain berdasarkan ayat. Ayatnya begini loh. Ya, ayat itu ditunjukkan kepada seseorang untuk memojokkannya. Nah, ini saya kira juga tidak benar seperti itu. Ya, ingin menyudutkan orang dengan Al-Quran, padahal dia tidak paham maksudnya apa itu pesan ayat itu. Ini yang berbahaya. Saya kira itu eh, kesan yang muncul dari ayat kedua dan ayat ketiga surat As-Saff ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanyakan eh, dari surah As-Saff ayat 2 dan 3? Silakan. Ya, baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau ada, Ustaz, Ya, oh, silakan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. memang sifatnya apa namanya antara dakwah dengan pelaksanaan mungkin agak sedikit hati-hati Pak Ustadz di situ ya Pak Ustadz ya. Hmm. Nah, ini di sini yang kami tanyakan ini kebetulan lataf alun itu kawanat kabur maktan indallah takulu itu terhadap hal yang baik. Hmm. Yang kami tanyakan apakah juga terhadap yang negatif Pak Ustadz. Misalnya Hmm. mencegah sesuatu yang tidak baik. Hmm. Itu juga masuk dalam satu kelompok itu, Pak Ustaz. Iya, Mohon baik. penjelasan. Makasih, Medi. Betul demikian. Jadi jangan sampai kalian mengatakan melarang, tapi kalian sendiri tidak bisa menghentikan. Tuh, betul tuh, termasuk itu. Gitu ya. Kalian nggak bisa, kalian melarang, tetapi kalian tetap melakukannya. Itu juga sama, nggak boleh. Gitu ya. Orang melarang berjudi, tapi dia berjudi. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kami lihatkan, ini bahan introspeksi kita orang tua pada anak. Gitu ya. Seringkali kita nyuruh anak-anak, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Tuh, Iya. sering kali begitu tuh. Sana ada orang tua ngomong, sana kamu jamaah. Nah orang tuanya nggak jamaah. Ini kan ironis, kan gitu ya. Lagi lah kak, pokoknya apa lagi tuh. Kamu jangan sembarangan, ya apa namanya, apalagi naudzubillah minum minuman keras ya. Bapaknya nggak bisa meninggalkan itu. Ah kan itu yang masuk tuh. Kalau ada, itu termasuk dalam kategori ini dia.
Ya, itu tuh. Jadi bisa kalimat ini adalah larangan mengatakan sesuatu yang diingkari di dalam hatinya, atau larangan melarang sesuatu perbuatan yang dia sendiri ternyata perbuatan itu dilakukannya karena sembunyi-sembunyi. Nah, itu dia. Gitu. Bapak Ibu. Hati-hati dan terjebak atau terjerumus di dalam eh, kategori orang yang eh, mengatakan tetapi tidak bisa melakukannya, tidak bisa menerapkannya di dalam amaliyah dalam kehidupan. Sekira gitu. Betul Pak Cita. Seperti calo ya, Ustaz. Calo. Syukur lah. Oh ya, calo. Nah gitu. Tapi jangan dianggap calo jadinya ini ya. Kalau ngajak orang naik bus, dia sendiri nggak naik bus. Nah, emang nggak boleh kalau naik bus rugi busnya. Maksudnya Gitu. calo Ya, untuk modelnya memberikan begitu ya. Itu jangan sampai itu hmm, diterapkan model calo di dalam amaliyah kita. Jangan gitu ya maksudnya. Itu perumpamaan yang bagus saya kira. Cuma jangan sampai diarahkan benar-benar ke calo nih. ya, Kalau kaburo maktan antakulu malah tapalun. Kata calonnya sih saya mau ngajak orang ke Surabaya, tapi kan repot nih supirnya. Perusahaannya rugi semua nanti. Kalau saya maju masuk tapi nggak bayar kan repot. Nah itu jadi intinya begini ya, Ustaz. Bagi pendakwah nih ya, pengajar, ketika tidak melakukan sesuatu apa yang di dalam ayat ini, kemudian dia mendakwahkan, menyuruh untuk melakukan itu, berarti kan termasuk kena ayat ini juga ya, Ustaz. Nah itu tadi punya saya jelaskan. Iya. Saya Nggak- telat tadi, Ustaz. Iya, nggak bisa digeneralisir. Iya. Bisa. Harus ada kondisi-kondisi yang eh, lebih dekat dengan pesan ayat ini adalah jangan menyuruh orang suatu kebaikan yang objek perintahnya itu bertentangan dengan hati. Gitu. Tapi Iya. tidak termasuk orang berdakwah mengajak orang melakukan sesuatu, dia sendiri tidak melakukannya karena belum mampu atau memang apa namanya dia tidak ada memang tidak termasuk objek yang melakukannya. Saya kasih contoh ulang Hmm. tadi misalkan ibu-ibu ngajak nyuruh anak-anaknya sholat Jumat. Terus nggak bisa diterapkan ayat ini. Ibu jangan nyuruh sesuatu yang ibu nggak lakukan. Maksud kan sholat Hmm. Jumat ibu-ibu nggak boleh, bukan nggak boleh, kan Hmm. bukan kewajiban ibu-ibu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak tepat kalau ayat ini untuk menghakimi orang yang mengajak lalu tidak melakukan karena sebab. Hmm. Orang ngajak haji, terus orang membalikan, alah yang ngajak aja belum haji. Lah kan nggak bisa begitu. Iya, kondisional. Iya, sama orang buta, mohon maaf, orang buta nyuruh orang ngaji Quran, baca Quran, lah dia kan ibu aja nggak ngaji, nggak baca Quran, ya saya mau baca tapi kan nggak lihat saya kan gitu, akhirnya dia dengarkan saja. Nah, kasus-kasus seperti ini atau pada kondisi-kondisi seperti ini, maka hemat kami tidak pas diterapkan ayat seperti ini. Jadi lebih tepat Jadi ayat ini kalau menyuruh lakukan tetapi bertentangan di dalam hati tetap dia melakukannya, tetap menyuruhnya. Melarang sesuatu tetapi dia sendiri melakukannya. Padahal itu jelas di dalam ayatnya nggak boleh. Nggak boleh nipu. Diam-diam dia nipu. Ah, itu dia. Bahaya seperti itu. Kira-kira gitu Bu Narina. iya, terus alhamdulillah ternyata luas banget dengan kalau dibahas kan. Baik, makasih Bu. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu nih. Kalau saya jumlahnya sih, mudah-mudahan nggak salah ini menghitungnya. Ini jumlah kata-kata yang diurai kalau dalam catatan saya jumlahnya 25, Bapak Ibu. 25. Pas ya. Wajib saya bisa pas nih ya 25 ya. Aduh, alhamdulillah. 11, 12, Betul, 13, 14, alhamdulillah. 15, 16, Eh, 17, Pak 18, apa 19, namanya? Pak Rifai mana? Enggak, belum, enggak ada ya, belum ada dulu. Baik, kita urai satu.
Jadi ibu-ibu mungkin banyak yang ini apa namanya berbeda tuh di sini nih. Satu dua Iya, tiga iya, ini. iya. Jadi satu dua tiga itu ya ayuha itu ada yang digabung jadi satu seperti itu ya. Ya itu. Memang kalau digabung ya ayuha memang nida satu itu. Ternyata ya ayuha itu kalau mau diurai Tiga. bisa bun. Ya-nya itu wahai. Ayu sendiri, H Betul. sendiri. Wahai ini huruf nida. Tidak. Oh ini huruf. Di sini yang nida gitu ya. Ai siapa? 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 Ini isim. Isim. Isim istifham. Um, Iya. Hanya tidak ada artinya nih. Itu ya. Jenisnya namanya huruf. Namanya huruf tanbih. Huruf Tanbih. 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 Tambih. Betul. Tanbih. Tambah bi. Gitu. Tambih itu tambah ya. Enggak begitu. Cuman karena Itu enggak bahasa diartikan gitu. itu Bahasa bahasa Sunda. Sunda atau Ibu Rifa itu bahasa Sunda. Tambih. Tambih. Al alladzina orang-orang. Ya, Ini isim. isim Namanya isim mausul. Mausul. amanu. Beriman. Beriman. Ini fiil Madi. wawunya Domir mereka. mereka. Karena apa nih apa namanya wahai orang-orang yang beriman sebenarnya apa namanya meskipun domirnya mereka ini tapi orang itu lagi diajak dibicara Diajak. itu namanya di dalam istilah nida namanya nakiroh maksudah. Nakiros Nakiro maksud. maksudah. Nakiro maksud artinya sesuatu yang tidak tertentu tetapi dituju. Dituju tapi tidak tertentu. Contoh misalnya gini Bapak Ibu. Ada bapak-bapak lewat. Gitu, bapak-bapak lewat. Kita nggak tahu namanya siapa. Terus kita panggil, Bapak, wahai Bapak, Pak, gitu. Nah itu namanya, itu. Kita nggak tahu namanya siapa. Itu nakiro, gitu ya. Eh, atau namanya kalau apa, anak kecil apa biasanya manggilnya ya itu ya kalau kalau orang Betawi sini eh, Engkong. tong 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 Hmm. sini tong gitu ya jadi ada ada 4 anak lagi jalan kecil anak kecil 3 perempuan 1 laki-laki kalau saya manggil tong kira-kira yang dimaksud laki-laki atau perempuan Laki-laki. Laki. tapi kan nggak tahu namanya siapa Ya. itu namanya nakiro maksudah gitu ya Maksudnya, maksud yang dimaksud yang dituju oh iya, gitu Bun. gitu. Jadi nakiro tuh nggak jelas, Mm-mm. tapi tertentu orangnya. Kenapa nakiro maksudnya? Karena yang dipanggil nggak ketahuan siapa namanya. Namanya. Kan sebenarnya nakiro maksudnya. Ya Maksud ya. dulu gitu sih. Bapak-bapak, Mbak, tengok kanan kiri, ternyata nggak ada yang lain nih ibu-ibu semua. Berarti saya yang dipanggil gitu. Itu namanya nakiro Tapi maksud. jenisnya terlihat gitu ya Ustaz. Iya, jadi saya terlihat cuma tidak tahu namanya. Itu namanya nakiro maksudah. Ada 5 perempuan. 5 perempuan. Yang 3 anak SD, yang 1 SMP, yang 1 sudah 40 tahun. Itu ya. Jadi yang 3 SD, yang 1 SMP, yang kelima 40 tahun. Terus dipanggil, hei mam. Itu dari 5 orang yang nengok kira-kira siapa tuh? Yang Emak-emak. 40 tahun, emak-emak. Ibu-ibu. Yang 3 kecil tadi SD nengok nggak? Enggak. Enggak. Nah itu tuh. Itu namanya nakiro maksudah.
Hmm, Yang manggil tahu nggak namanya? Nggak tahu. nggak Maksudnya tahu. itu yang dipanggil itu oleh si pemanggil Sudah tahu namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. tahu. Gitu. Tapi kan yang dimaksud berarti bukan lima-limanya, Bapak Ibu. Ibu ya. Iya, Hei Mam, tahu. pasti tujuh tertentu orangnya, tapi nggak tahu namanya. Itu. Maka itu yang disebut dalam bahasa kaidah bahasa Arab namanya nakirah maksudah. Maksud. Meski kelima-limanya perempuan, tapi yang dimaksud bukan lima-limanya kan? Sudah Maksud, ya bahasa Indonesia tuh maksud tuh. maksud yang dimaksud ya. Yang dimaksud, yang dituju, Yang dituju itu tapi nggak tahu namanya. nggak tahu namanya, hanya ngomong inisialnya aja, gitu, jenisnya aja. Hai Mam, tengok. Saya yakin dari 4 orang tadi tuh, 3 anak SD, 1 SMP, yang nengok itu mesti Yang 40 tahun, 5 tahun. yang udah sepuh. Eh, eh. Ternyata kagak ada yang nengok. Kan padahal itu yang 45 tahun rambutnya panjang. Ya, sebahu. Gitu ya. Ternyata kenapa nggak nengok? Iya, dia nggak laki nggak perempuan, pantesan. Oh iya Wearing. lagi. Nggak merasa jadi mam berarti dia. Hanya laki-laki gondrong. Iya, tapi laki-laki. Aduh, gitu. Gitu ya. Itu contoh. Wow, ini isim ya. Isim apa nih, Ibu? Domir. Domir mutasil. Betul. Tuh. Domir muttasil. 5 Domir. gitu ya. Domir. Mm-mm. Untuk huruf Jar. jar. Sahih. Ma apa? Huruf Ini huruf. istifham. Huruf apa namanya? Istifham. Iya, huruf istifham. Istifham. Istif Istifham. mengapa? Iya. Oh, Jadi ibu-ibu, ini penting nih. 5 on. Nih Bapak Ibu. Ini kalau dipisah begini, 5 tulisannya nih. Ya. Ada alifnya nggak Manya? Ada. Ada ya. Tapi lihat di dalam Al-Qur'annya, ibu-ibu. 5. Ada alifnya nggak Manya? Nggak ada. Nggak ada. Padahal kalau dipisah, Ada. ada. Gitu. Ini Ya, mas sebelah kiri nih ada ma, ya, itu ya. lagi. Ya, ada alifnya, Wi. Gitu ya. Ini Iya, alifnya tadinya begini nih, ada Bun. alifnya betul. Tadinya ada begini nih. Tadinya ini. Karena terpisah ya Ustaz. Penjelasannya begini nih. Ya. Tuh, begitu tuh aslinya tuh. Hmm. Aslinya begitu. Tapi begitu disambung, alifnya hilang. Gitu ya. Tapi Iya. ternyata ada 5 yang tetap ada alifnya. Apa bedanya? Nah, ini penting ibu-ibu nih. Nih. Kalau dia disambung huruf li atau an, ibu-ibu masih ingat awal surat An-Naba apa bunyinya? Amma yatasa'alun. Amma yatasaalun. Iya. 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 Mimnya pada amma yatasaalun ada alifnya nggak? Tegak nggak? Tidak. Enggak. Ada. Pendek tuh maknanya begitu tuh. Padahal tuh amma kalau dipisah an sama ma-nya dipisah, ma-nya itu ada alifnya. Nah, ininya, ini penjelasannya Bu Ibu. Kalau ada ma diawali huruf jer, apapun huruf jernya. Li, fi, an, ya, mim. Maknya begitu disambung alifnya hilang, ya Bapak-Ibu ya. Huruf jar tadi terus disambung hilang alifnya, itu berarti maknya itu ma istifham. Ma istifham. Istifham. Kata tanya. Tanya. Kalau disambung ternyata hilang alifnya. Alifnya. Oh iya. Berarti dia maknya ma istifham. Istifham. Kalau disambung dengan li sebelumnya
li. Maknya tetap ada alifnya, maka maknya namanya isim mausul. Oh, perbedaannya di situ. Itu perbedaannya, Bu. Nyambung tapi ada panjang. Iya. Dan huruf jar apa saja ya? Huruf jar li, min, fi, ala. Jadi penandanya di situ. Kalau diawali huruf jar, alifnya hilang, berarti mimnya mim Istifham. istifham. Apa saja artinya? Apa aja? Apa artinya? Tapi kalau disambung li, diawali li, huruf jar, maknya tetap berdiri, maka maknya artinya Musul. Mausul. apa ya? Banyak. Jadi ayat ini ibu-ibu, bapak-bapak, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna, untuk apa kalian mengatakan apa-apa ya? Hmm, Mak yang ini isim Mausul. mausul, mak Ya. yang ini isim istifham. Istifham. Sama-sama isimnya, beda nama. Mm-mm. Yang di mat ada alifnya ada mausul Ustaz ya. Isim Kalau mausul. yang Kalau huruf alifnya berarti istifham. istifham. Jika terpisah. Kalau dia tidak disambung, Dan disambung. tidak disambung, maka ma itu nggak akan ketahuan tuh ma apa itu kecuali nanti dalam maknanya. Ya, karena ma istifham sama ma isi mausul sama tulisannya, sama bunyinya. Ya. Dia akan ketahuan kalau dia istifham atau mausul ketika diapain Bapak Ibu? Sambung. Sambung. Kalau setelah disambung 5 begini nih, masih ada alifnya nih, namanya isim Isim mausul. Ya. Begitu diawali huruf jar, ternyata alifnya dibuang, buang istifham Istifham. dia. istifham. Itu berlaku pada kata amma yatasaalun. Di dalam akhir surah An-Naba juga fima anta min dzikroha. Maka bacanya bukan fima, enggak, fima anta min dzikroha. Berarti kita harus tahu Iya, betul. tahu artinya, tahu Bisa tahu artinya atau dibalik dari tulisan bisa mengartikan. Ya. Ya. Iya, Rumusnya berarti hanya didahului dengan huruf jar itu Pak Ustadz ya. iya benar Pak. Intinya itu rumusnya dengan jar, maka maknya akan jadi ma istifham gitu ya. Betul. Kalau nggak ada huruf jarnya, sama-sama tuh nggak kelihatan tuh. Iya. Dua-duanya alifnya tegak semua. jadi Ya. mausul. Wih, luar biasa tuh ya. Jadi tahu nih Bapak Ibu. Ya, ya, Masya Allah. Tapi di dalam uraiannya maknya ya memang tidak pakai alif Pak Ustadz ya. Di dalam uraian apa namanya perkataannya ya. Kalau dia Oke. kalau dipisah, diperkata, dia malah jadi muncul kembali pakai alif. Ya, ya. Maknya Misalnya pakai seperti ini, alif. punten. Bapak Ibu nih, kita uraikan di sini ya. Nih. Ah, itu dia Bapak Ibu. Ya ini. Alifnya nongol. Oh, cuma maknanya jadi istifham gitu Pak Ustadz ya. Istifham tetap. Oh, iya, iya, iya. Itu untuk membedakan Ya, kapan istifham, kapan mausul. Ternyata kalau disambung, diawali iya, huruf jar. iya, iya, iya. Gitu. Begitu dipisah, kayak gini nih, diurai nih. Dia kembali ke mim pertama yang pakai alif. Iya. Ya. Gitu ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Gitu ya, berarti jadi paham tuh, alhamdulillah. Iya, Eh, gitu ya. Maunya 5-nya itu ma-nya tidak dipisah, kalau dipisahkan, kalau saya sih udah dipisah dan panjang gitu karena memang itu istifham. Kalau nggak dijabarkan seperti ini kan ya taunya 5 aja pendek gitu. Itu, iya, iya Bu, benar tuh. Kayak gitu itu ya. Ah,
Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Tulisannya sama tapi artinya beda. Beda. Kemudian istilahnya Tulisannya juga beda. beda, betul. Tulisannya benar sama itu. Masya Allah. Gara-gara jar ini loh. Eh, eh, gara-gara jadi tahu kita nih. Dan tadi contoh-contoh lainnya bukan bersifat soft aja nih. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini saya bilang gini, saya ngomong kepada jamaah yang belajar juga di LBIQ ya. Saya katakan gini, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab ini, bapak-bapak yang belajar bahasa Arab ini adalah gawang untuk apa namanya pemurnian apa namanya gawang untuk menjaga Al-Quran. Karena kita tahu nih Bu nih, tahu nih kita nih, salah tuh dia tuh baca tuh. Ada imam baca surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu. Ah, salah itu. Salah. Keliru tuh. Di bawahnya surat An-Naba gitu ya. Semua Wa ya. idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Terus gitu ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, berikut nih. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Tuh, fima. Harus Bukan fima. Ah, salah. salah. Makanya pendek lima. Itu ada. Itu kan bukan isi mausul. Kalau isi mausul, fima. Iya. Ya. Itu ya Bun ya. Nah, Bapak Ibu yang belajar itu dan memahami itu, mengoreksi bacaan Quran yang salah, berarti Bapak Ibu menjadi penjaga kemurnian Al. Insya Allah. Amin. Iya gitu Bu. Masya Ustadz, Allah. Iya, ini nggak saya belajarnya kemarin tuh 5 itu istifham, tapi disambung itu artinya kenapa? iya Bu. Nggak dipisah gitu ya pas saja. Kan makanya tadi Bunda Nunung makanya jumlahnya agak dikitan kan? Iya, makanya kok nggak saya belajarnya tuh kemarin 5 itu istifham tapi disambung gitu, artinya Oh, gitu. kenapa? Ya Oh mungkin gitu. ada yang cara belajarnya seperti itu. Nah, kita justru di bagian ini kita urai. Oh iya. Gitu. Berarti limada kali. Gitu. Nah, ketika disambung sama dal, nah penting Bapak Ibu nih. Ketika disambung sama dal, maka ma-nya tetap ada alifnya. Kenapa itu artinya? Bapak Ibu, mada, limada, iya, Nah, iya. itu li sama mada, huruf jar tuh, sama mada. Nah, kalau di, di rending sama da-nya, maka alifnya dimunculkan lagi. Limada. Limada, gitu. Za. Tuh. Oh gitu ya. Itulah kaidah bahasa Arab Bapak Ibu. Masya Allah Ustaz. Ya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan Satu. ada. Iya, Limaza itu kan dimunculkan lagi apabila ketemu dal gitu Pak Ustadz ya. karena ada dalnya. Tapi ma-nya tetap ma istifham itu Pak Ustadz. Itu istifham. Istifham juga dimunculkan alifnya gitu ya. Karena dadanya. Ya, itu. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Takuluna mengatakan. Mengatakan. Fi'il. Bila apa nih Bun? Mudhari. Dori. Wawunya pada takuluna. Mereka atau kalian? Kalian. Kalian. Ini Kalian. isim, Isim dhamir, domir muttasil.
Ma. Nah, ma-nya ini apa yang? Kalau Isim apa yang berarti isim Isim Maksud. mausul. mausul. Betul. La. Tidak. Tidak. Huruf Huruf apa nafyin. nih, Bun? Naf. Nafyin. Naf. Nafi, Nafi. Nafi. nafi, Iya. Taf'alun. Melakukan. Melakukan. Atau mengerjakan. Mengerjakan. Il. Fi'il mudhari. Wawu pada taf'alun. Kalian Kalian. isim dhamir Isim mutasil. dom. dom, Domir muttasil. Gitu, Bu. Ini selesai di ayat pertama nih, ayat kedua nih. Nah, dua. Ada 14 jumlahnya. Kaburo, besarlah. Ini fil maldi. Nanti. madi, Maktan, kemurkaan. Isim mas. Indallah, pada sisi. Isim apa nih? Dzaraf. Dzaraf, sahih. Allah, Allah. Isim, lafad. Jalalah. jalan, lapas jalan, Betul. An, Bahwa huruf ya, bahwa. jasem. nasab, Nasab. Ini huruf nasab. Nasab. Taqulu, mengatakan. Fi'il Fi'il apa nih, Bun? mudhari. Dore. Wawu pada taqulu kalian. Kalian. Kalian isim dhamir Isim. mutasil. Domir muttasil. Ma. Apa yang Apa ya? Apa isim apa ya? mausul. Apa ya? Isim mau Mausul. la. Tidak. Huruf Tidak. nafyin. Huruf nafyin, betul. Nafyin. Taf'alun, Mengerjakan. Fi'il mudhari. fi'il mudhaf. udah, Wawunya kalian isim Kali dhamir. kalian. Isim Ini dhamir isim mutasil. muttasil. Ya, 25 berarti Bapak Ibu tuh. Ya. Iya. Kap. ya, Oke. Kita lanjutkan sekarang. Siapa nih Bunda Rifa yang akan membacakan untuk kita nih? Ya, baik. Silakan Ibu Khuriyah. Bunda Uria, Ibu Uria, Ibu silakan. Khuriyah, silakan. Ada di tempat? Tidak ada? Assalamualaikum Bu Oh, Rizka. ada. Ya, Ya, baik. Silakan Bu Ria. Silakan Bu Uria. ya. Yang hadis Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma slih li dini. Allahumma slih. Di atasnya Bun. Allahumma ya. Yang Di mana? atasnya ya. Hadis salah. Nabi. Qala Ya, Rasulullah. salah ya. Iya, monggo. Qala hadis, Rasulullah ya. Qala Rasulullah. Yang ini ya. Dulu. Qala Rasul. Iya, Ya. betul itu Bun, betul itu. Afdalu salawatu indallahi salatus subhi yaumal jum'ati fi ma'ah Rasulullah. Salah nih, mohon maaf. Fi jamaah. Salah saya nulisnya. Oh, Fi jamaah. ya fi jam. Iya. Fi jamaah. Fi
Fi jama'atin. Oh iya. Oh iya, di jamaah. Iya. Ulangi ya Ustadz ya. Ulangi lagi. Afdalus sholawatu indallahi sholatu subhi yaumal jumu'at fi Fi jama'atin. di jamaat ya, Tin. jamaati. Ya, artinya apa, Bun? Jumat Iya. di jamaah. Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama di sisi Allah adalah sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat. Iya, betul. Ya, Jadi apa? Sebaik-baik sholat adalah gitu ya. Sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu di hari Jumat. Coba tuh. Sayang sekali berarti ya kalau hari Jumat tuh, terutama bapak-bapak. Jadi sebaik-baik sholat fardu, sebaik-baik sholat fardu di sisi Allah adalah seseorang sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu. Itu kayak wajib itu. Wah, ya itu artinya penekanan. Kan baik Ibu-ibu, laki-laki maupun bapak-bapak, apalagi faidah orang yang sholat subuh berjamaah. Apa Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar? Di sholat Hmm? untuk setengah. Gimana Pak Ji? Suaranya agak punten, agak terputus-putus. Sholat subuh berjamaah itu seperti sholat sunat semalam suntuk. Panjang malam. Betul. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sunnah sepanjang malam. Dia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Apalagi kalau sholat sunnah beneran malamnya. Apalagi Bapak Ibu. Faidah. yang itu Ustaz, Apa? sholat subuh disaksikan malaikat itu di surat apa? Al-Isra. Al-Isra ya. Iya, Al-Isra ya. Tuh, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat. Apalagi Bapak Ibu, keutamaan sholat subuh berjamaah. Apa kata Nabi? Seandainya seseorang itu tahu keutamaan pahala yang dia dapat di dua sholat asar dan sholat subuh, maka pastilah dia akan mendatangi jamaah sholat subuh dan asar itu, meskipun dengan merangkak. Betul. Apalagi siapa orang yang pergi ke masjid di waktu subuh di kegelapan malam, maka akan menjadi penerang di alam kuburnya. Orang yang pergi di kegelapan malam, membelah kegelapan malam untuk berjamaah sholat subuh di masjid, maka kuburannya akan diterangi nanti. Masya Allah. Banyak banget ya utamanya ya Bapak Ibu ya. terutama bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan suka di Ya, rumah. ibu-ibu masak gitu ya Pak. Ibu jangan ketinggalan gitu. Sholatnya di rumah gitu loh Ustaz. Gimana Bun? Iya, kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah, keutamaannya. Rasulullah pernah mengatakan, jangan cegah wanita-wanita tuamu ke masjid. Jangan cegah wanita-wanita masjid. Gitu ya. Betul bahwa adanya hadis yang mengatakan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Itu ada hadisnya begitu. Tapi kita memahami itu boleh juga dikombin dengan yang lain, dengan hadis yang lain. Apa hadisnya bilang? Jangan cegah wanita-wanita
sepuhmu itu untuk Ke masjid. ke masjid. Berarti ada pemahaman begini nih. Kalau ke masjid itu bagi wanita tidak mendatangkan fitnah, maka tetap dianjurkan untuk ke masjid. Jika hadirnya wanita di masjid itu tidak akan mendatangkan fitnah bagi dirinya dan bagi yang lain, maka wanita meskipun penekannya tidak seperti laki-laki, ya. Nah, hukum berjamaah di masjid saja bagi laki-laki, ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad wajib hukumnya, laki-laki itu wajib di masjid. Artinya kalau dia tetap sholat di rumah, dia berdosa karena tempat sholat tidak berjamaah. Pahalanya, sholatnya diterima, tapi dia berdosa. Tapi mayoritas ulama selain Imam Ahmad mengatakan sholat berjamaah bagi laki di masjid itu hukumnya tetap sunnah muakkadah, tidak sampai kategori wajib. Itu saya Sunnah kira itu ya. Hadis ini seutama-utama sholatnya seseorang di sisi Allah adalah dia sholat subuh berjamaah di masjid di hari Jumat. Baik, saya kira cukup gitu ya. Katanya Ustaz, Fadal, Pak Haji, monggo, monggo, monggo. yang pertama tadi disampaikan Ustadz untuk yang fadilah sholat subuh itu semalam Iya, sekali, semalam untuk sholat sunat. Kemudian yang kedua sholat iya, asar, bukan sholat isya ya. Saya pernah dengar apakah sholat isya atau asar Pak Ustadz. Itu yang, Asar. yang iya, pertama. Yang kedua di betul. dalam hadis tadi ada tulisan sholawat. Itu bermakna sholat itu cara penulisnya gimana Pak Ustadz ya? Apanya Pak Haji, bentar, agak terputus-putus suaranya. Di dalam hadis itu tadi yang sholawat itu, sholat subuh, mungkin Betul, hadisnya betul. dituliskan dinaikkan. Itu tulisannya kan sholawat. Oh, iya, oh gitu. Iya. Ya, salah. Cuman penjelasan untuk cara Oh, penulisan. coba kita cek ya tadi ya. Nah, Afdolus salam. Oh, Abdullah Solawati. Iya, betul. Emang Solawati betul. Memenuhi sholat. Ini baru ada sholat. bermakna sholat itu Pak ya. Iya. Jadi satu-satu dulu ya. Baik, Pak Haji, makasih. Eh, Kata solawat itu artinya jama dari sholat, gitu ya. Dari sholat. Nah, eh, penyebutan jama ini karena diawali oleh isim tafdil. Isim tafdil itu berarti isim yang untuk menunjukkan tingkatan, gitu ya, tingkatan. Lebih atau paling. Jadi kalau afdol berarti paling utama. Nah, kaidahnya setelah isim tafdil yang artinya lebih atau paling itu, paling itu terutama paling ya, bukan lebih ya, paling, maka kata yang datang setelah isim tafdil itu dalam bentuk jamak. Meskipun di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu diterjemahkannya adalah kata tunggal. Jadi seutama-utama sholat atau sholat yang paling utama gitu tuh. Jadi kalau tunggalnya kata sholatun, tapi jamaknya adalah sholawatun. Dalam terjemah gitu ya, maka eh, kata sholatnya satu aja tetap gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Untuk pertama itu Pak Ji, apa bisa bisa Bisa, bisa, bisa Pak. bisa dijawab gitu ya. Ya. Alhamdulillah.
Baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Hmm. Yang kedua tadi masalah apakah sholat asar atau sholat isya Pak Ustaz? Iya, benar. Karena nyebutnya ghadat, saat ghadat, maka memang itu ada pendapat ini seperti itu. Ada yang mengatakan sholat asar dan ada yang mengatakan sholat di kegelapan isya gitu. Ada pendapatnya. Nah, kenapa sholat asar? Gitu ya. Kenapa sholat asar? Karena sholat asar itu sholat yang berat bagi sebagian orang di waktunya itu yang mepet. Waktunya mepet. Jadi eh, penjelasan waktu itu adalah waktu apa asar memang seperti itu adanya. Gitu ya. Salat yang dimaksud ada yang mengatakan salat asar. Tapi juga ada yang mengatakan dia adalah salat apa namanya isya. Dan salat asar ada yang mengatakan dia salat isya. Ya. Gitu. Terus ada lagi ya salat subuh juga. Soal itu salat fajar. Jadi begitu banyak beragam ya, beragam memaknai itu, memaknai apa namanya, apa yang dimaksud dengan salat ghadat itu. Jadi ada yang fajar, ada yang bilang asar, ada yang bilang isya. Kalau begitu supaya aman, gimana? Semua sholat, Ya, semua sholat, gitu. Semua sholat ya apa namanya dilakukan aja, gitu ya, berjamaah. Kan Baik, Ustaz. baik sama-sama Pak Haji. Eh, 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 eh. Ada yang menyebutkan juga Ustaz. Karena Iya Bun. kalau pada saat asar itu malaikat itu menyampaikan laporan harian terakhir gitu Ustaz. Laporan kepada Allah pada saat Nah, itu salah, asar itu. ya. Betul, itu salah satu alasan mengapa salat asar. Gitu ya. Gitu. Nanti yang lain kenapa salat isya? Karena isya itu adalah waktu gelapan. Karena konteksnya tadi bilang gelap gitu ya. Jadi masing-masing itu punya apa namanya? Punya dalil, punya argumen gitu. Seperti tadi itu kalau kenapa salat asar karena di waktu petang itu adalah waktu di mana para malaikat apa namanya itu Antis. melaporkan ya amalan orang di hari itu. Nah, ada hadisnya begini misalnya. Man hafadhu ala salatayil fajri wal asri dakhalal jannata wa najahullahu subhanahu wa ta'ala minan nar. Siapa orang yang menjaga salat subuh dan salat asar, maka Allah selamatkan dia dari maka Allah masukkan dia ke dalam surga dan Allah jaga dia dari neraka. Gitu ya. Ada lagi yang man shallal fajra fi jama'atin kataballahu ajra qiyamil lail, tadi itu yang disebutkan oleh Bapak Ibu ya. Siapa yang sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia dapat seluruh amalan sunnah sepanjang malam. Gitu ya. Man sholal fajra wa jalasa ba'da salatihi fa innal malaikata tastaghfirullah. Siapa orang yang sholat fajar, lalu setelah itu duduk dia di tempatnya berzikir, maka para malaikat mendoakan ampunan untuk ya. Terus ada lagi, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya itu, di masjid itu, sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, maka dia akan memperoleh pahala apa? Haji dan umroh. Iya, itu. Man sholal fajr yakunu fi dhimmatillahi wa hifdhihi falayadurhu syai'un wa fahuwa fi hifdhillahi ta'ala. Siapa orang yang menjaga sholat subuh, maka orang itu dalam penjagaan Allah
tidak akan ada orang yang bisa mencelakakannya, gitu ya. Orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT. Begitu faidah, fadilah, keutamaan daripada sholat subuh. Adapun asar dan isya, begitulah ada perbedaan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa akan membacakan Ya, doanya? baik, saya panggil untuk membaca Pak Haji Zainal Fanani. Silahkan Pak Haji. Terima kasih, Bunda Rifa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayati waj'alil hayata ziyadata li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Doanya. Artinya Pak Haji. Ya Allah, perbaikilah dinku yang merupakan pemelihara urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini Salam. Bapak Ibu, ini doa lengkap itu yang lebih panjang dari Robbana Atina. Jadi kalau Bapak Ibu minta doa yang lengkap tercover dunia akhirat, yang pendek Robbana Atina. Yang lebih panjang ini nih doanya nih, yang ini nih Ibu-ibu nih. Itu ya, doa ini nih. Lebih panjang lagi doa selamat Ibu-ibu. Bapak-bapak. Doa selamat itu yang mana? Yang Robbana. Allahumma inna nas'aluka salamatan Fiddin. di afiatan fil jasad. Jasa. Itu ada berapa permohonan Bapak Ibu di situ? Firis. Iya, ada berapa tuh, Bunda Tin? Wassalamualaikum Coba Fiddin. itu ada 10, bener nggak? Coba 10. Wassalamualaikum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, afiatan fil jasad, Jasa. ziyadatan Fi'il. Ilmi. wa barakatan Irzaqi. Rezeki atau wa batin. rahmatan Indal maut. wa maghfiratan. Ba'da Allah mahawin Alaina alain. maut. Karat. wa najata Minan nar. wal afwa. Indal. Indal hisab. Kayaknya kurang Bila. satu tuh. Ya, tadi di tengah ada yang terputus itu. Iya, ada yang terputus tuh. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Tadi Warah. kurang tuh taubatan. Jadi 10. 10 ya. Ya Allah, kalau itu doa selamat itu ya. Ya. Eh, apa namanya? Selamat agama, sehat jasmani, ilmu yang bertambah, gitu ya, berkah pada rizki, dapat taubat sebelum mati, dapat rahmat waktu mati, diampuni setelah mati, masuk surga. Mudahkanlah dalam sakaratul maut, masuk surga, dijauhkan dari neraka. Tuh, udah lengkap banget coba. Ada semua, ada semua di situ. Dunia akhirat. Tuh. Nah, lebih pendek ini nih, ibu-ibu nih. Bapak-bapak ibu-ibu. Allah maslih li dini ladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau ini, pertama, ya Allah, perbaiki agama. Perbaiki dunia, perbaiki akhirat. Kalau dikasih panjang hidup, pastikan itu adalah tambahnya kebaikan. Kalau dikasih mati, pastikan itu adalah berhenti dari segala keburukan. Ada 5 kalau ini. Separuh berarti itu. Oh, ibunya boleh. Dan ibu-ibu, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu udah pada hafal doa ini ya.
Allah masih gitu ya. Gitu, insya Allah. Hmm. Jadi kalau doa ini dikumpulin nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, dikumpulin nih. Kayaknya kalau kita kumpulin doanya itu berdoa nggak selesai itu setengah jam tuh saking banyaknya redaksi doanya. Ya, Iya bun ya. Iya Iya. banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak kumpulin aja doa dari QG nih. QG 11, QG 10, QG 9. Waduh, banyak benar itu doa. Dikumpulin, ditata ulang ini, wah bisa jadi buku doa-doa. ya. Kumpulan doa ya. Iya, terus bunyi begini, kumpulan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, keren. Bisa. Banyak sekali sudah itu Banyak sekali. di buku. Enak kan tuh. Walaupun. Terus ditaruh, dikumpulin, tinggal kalau lagi tahajud, digilir dah bacanya halaman pertama besok. Ya, terus. Iya perlu juga itu. Iya, benar juga Ibu ya, iya. Baca. Gitu, insya Allah. Begitu tuh, Ibu-ibu. Ya, ah, baik. Dan Kumpulin begitu. waktu baca doa boleh sambil ngeliat, ngeliat boleh. Setelah sholat terus baca doa boleh. Ya. Baik, selanjutnya nih pesan para ulama nih. Ya, Bu Rifa siapa akan membacakan beliau nih? Ya, baik. Silakan untuk membaca Ibu Eli. Halo, Bu Rifa. Hmm, iya. Hmm. Bu Eli, silakan. Ada Bu Eli? Mic-nya silakan Bu. Ya, Oh, Assalamualaikum Iya. Ustadz Bu Rifa. Iya, Ya, ini ya, putus-putus Bu Rifa. Mm-mm. iya ya, Eh, lagi sinyalnya. sinyalnya kali i- Bun ya. iya putus-putus sinyalnya Pak. Ya, di Ustadz saya Bismillahirrahmanirrahim. Iblis ditisa matun tuktabaru nisful ilaj. Fala tada abadan abadat tauturu yus yusaitiru ala Yusuf. hayat. Ya, senyuman adalah setengah dari penyembuhan. Jadi jangan biarkan stres menguasai hidupmu. Iya bagus nih, Ustaz. Betul. Ya, ya Ustaz. Wah, bagus tuh ya. Ini buat stres nih bagus. Gitu. Jadi ini sih nasihat orang, ini bukan hadis ya, Bapak Ibu. Bukan hadis. Ini nasihat dari para ulama. Senyum itu separoh obat penyembuhan. Separoh penyembuhan itu melalui senyum. Fala tada' abadan at-tawatur. Bisa tiru ala hayatik. Maka jangan biarkan, jangan tinggalkan tersenyum kepada orang lain. Karena itu bisa menghilangkan stresmu. Maka Rasulullah mengingatkan apa itu tabassumuk fi wajhi akhik hiyalaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu ya. Maka kalau saya nggak keliru nyebut ini, orang yang senyum itu Bapak Ibu, itu ternyata ketika dia senyum kepada orang lain, maka itu di dalam dirinya itu sedang memproduksi hormon apa mor apa namanya itu, lupa saya jadinya itu ya, Progesteron. morfin Dat ya, apa Bun, testosteron kan. endorfin. Endorfin. Endorfin, endorfin. Berifa. Atau hormon perempuan. Endorfin. Iya masa ya. Senyum tuh, senyum tuh itu Endorfin. kebagian. Maka kat- lalu bilang orang banyak senyum itu ya sih ya, sebenarnya mungkin ya kalau usia kan Allah yang tahu ya. Cuma artinya bahwa eh, apa itu?
dirinya itu akan menjadi apa secara fisik akan menyehatkan gitu ya, Ya, ya. senyum dan dilihat orang juga enak, kan ketemu orang juga enak daripada yang dilipat itu Cemberut. Ada terapi senyum tuh Ustaz. terus senyum senyum nggak apa-apa kalau susah kepada orang di depan kaca sendiri aja senyum orang juga senang ada energi positif yang disebarkan gitu ya. Nah, guru masuk kelas belum apa-apa wajahnya wajah tegang wah nah, jadi tegang. Nah, senyum dulu jadi Senyum juga anak-anak sedekah ya. udah separuh udah Benar, separuh Buluki. keberhasilan separuh kebahagiaan tuh bagi murid juga kalau gurunya masuk gitu gitu ya kan dengan senyum Masya Allah. Ya Oh, Ibu, Allah. anak kecil aja yang pertama bisa dilakukan apa itu? Yang membahagiakan orang tuanya. Senyum. Senyum. Senyum kan bayi kan? Iya, Mm. ya. Itu. Oh, iya, Ibu. Padahal belum tentu bayinya bisa ngeliat tuh. Belum tentu bayi bisa, apa namanya bulan-bulan awal belum tentu bisa melihat tuh. Maka itu membuktikan Al-Quran mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan ini menurut para ahli ternyata diteliti urutan penyebutan dalam Al-Quran itu menunjukkan urutan fungsi indrawi manusia. Hmm. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran itu wal basar penglihatan itu Penglihatan. pemahaman pemahaman itu pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ternyata manusia itu bayi itu yang pertama kali berfungsi itu ternyata ini kata orang saya sih cuma menukil aja. Itu pendengarannya. Dengarannya dulu. Iya punya Sampai pendengarannya. Makanya itu kalau orang barat kalau istrinya lagi hamil di apa diperdengarkan musik apa? kelas Musik klasik, Mozart. Ditaruh. Ustaz sinyalnya. Buka aja deh. Musik, Ustaz sinyal terganggu. musik full. Oh gitu ya. Main sinyalnya nih. Mm-mm. Oh gitu. Terputus. Mana ya? Saya apa sebentar saya cari dulu ada sinyal yang lain gak nih? Apa namanya? Tapi ini udah kok. Apa namanya udah itu? bagus Ustaz. Udah bagus Ustaz. Udah bagus nggak? Mm-mm, udah. Udah. Sudah jelas. Sudah Ustaz. Kayaknya ini di daerah Depok. Ini di daerah Depok doang saya susah diterima mungkin. Baik. Jadi orang-orang Barat itu memahami itu bahwa anak-anak kecil yang di dalam perut rahim ibunya itu diperdengarkan musik-musik klasik. Iya, musik klasik. Musik klasik, Beethoven, itu Mozart, sebagainya. Ada musik yang lebih indah daripada itu bagi seorang Muslim. Yaitu apa Tilawah. itu? Memperdengarkan bunyi ayat-ayat Al-Quran. Wow. Tilawah. Kalau susah bacanya, perdengarin aja, di setelin tuh. Masya Allah. Kan ada dia, anak yang terlahir dalam keadaan cacat, tapi ternyata sudah hafal Al-Quran dalam umur yang sangat muda, Mas. Insya Allah. Pernah diperdengarkan 7 tahun, ayat-ayat 9 tahun, Quran. hafal Quran. Itu ya. Ibu-ibu kan lihat itu ya, si Najah itu ya. Hmm. Dia terus ada Ihsan. Ihsan itu bocah yang 7 tahun, 6 bulan, apa 7 bulan lahir dari rahim ibunya dalam keadaan prematur. Lalu kemudian di apa namanya ternyata setelah lahir dia tuh mengalami gangguan otaknya sehingga sejak kecil hanya pakai kursi roda. Tapi kalau waktu waktu dia dalam kandungan, ibunya, ayahnya memperdengarkan Al-Quran terus. Gitu. Maka secara logika itu anak tuh harusnya nggak bisa, otaknya nggak bisa ngapain, tapi hafal Al-Quran. Masya.
Masya Allah ya. Tuh, Ibu. Mana sih ini? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Ustadz jelas? Jelas. Putus-putus ya, Bu ya? Jelas Ustadz. Oh gitu. Habis, iya suara ibu-ibu, suaranya putus-putus ke saya. Oh gitu. Enggak ya, jelas ya? Berarti Oke. sinyalnya tuh. Baik, sampailah kita di surah ikhtisar surah Al-Fil, bagian terakhir dari bahasan kita. Nama suratnya Al-Fil, karena ada sinyalnya ya, berarti ya. Baik, ulangi dah sebentar. Alfil. Ah, baik, mudah-mudahan kedengeran ya, Bapak Ibu. Dengeran Kedengeran jelas Ustadz. Jelas ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi nama surat ini disebut Al-Fil karena ada ayat pertama bunyinya ada kata-kata Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ternyata ada juga yang menamakannya surat Alam Taro. Alam tahu. Iya, gitu ya. Bahkan orang-orang lebih paham surat itu ya. Coba bacakan surat Alam Taro. Kan gitu tuh. Lebih familiar itu bapak-bapak ibu-ibu daripada surat Al-Fil. Alfian. Hmm, Alam tahu. Alam Taro. Atau ibu-ibu bilang, bacakan surat Ar-Ra'aita. Arah Aita ya. Surat apa itu, Bun? Al-Ma'un. Al-Ma'un, bener. Bacakan surat Idaja. Izajaan. Izajaan Nasrullah. Iya, surat apa itu? Nasr. Iya. Nasrullah. Jadi kita lebih familiar nama awal Awal nama surat. awal suratnya kalau dibaca ya daripada nama suratnya ya. Bacakan surat Lam Yakunil. Apa ibu langsung. Lam Yakunil. Tapi kalau bacakan surat Al-Bayyinah, mikir dulu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Kalau dibaca, bacakan surat Al-Masad. Apa, Bun? Kan lama ya. Lama kan? Iya. Kalau baca surat Al-Masad lama. Tapi kalau bacakan surat Tabat, langsung. Cepet banget. Gitu. Dan ternyata itu nama surat. Benar nama surat tuh. Tabat itu. Awal surat juga. Iya. Kita lanjutkan. Surat ini dinamakan surat Al-Fil tadi sudah ya. Nah, surat ini dinamakan juga surat Alam Taro. Surat Al-Fil diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Sebelum surat Al-Falaq. Iyalah, masih jauh Al-Falaq. Namun dalam urutan mushaf, ini dalam urutan turunnya. Setelah Al-Kafirun sebelum Al-Falaq. Namun dalam urutan mushaf, ia merupakan surat ke-105 sebelum Al-Quraisy. Karena sama-sama berisi nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa surat ini sesungguhnya satu kesatuan antara Al-Fil sama Al-Quraisy. Oh, Iya. Surat Al-Fil mengisahkan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha, penguasa Yaman. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah dengan ketukatan besar. Jumlah pasukannya banyak dan diikuti oleh pasukan berkendaraan gajah. Termasuk Abraha sendiri pakai gajah. Tuh, Abraha pakai gajah yang paling besar. Harus sini semua. Terus pasukan Abraha sama sekali bukan tandingan orang-orang Arab saat itu. Kayaknya enggak. Bahkan orang-orang Mekah tidak berani melawan. Mereka menyelamatkan diri ketika tahu tentara bergajah mau datang, maka penduduk Mekah itu lari ke bukit-bukit, naik ke bukit-bukit. Takut terkena serbuan daripada pasukan bergajah. Namun sebelum memasuki Mekah, Abraha dan pasukannya dihancurkan oleh Allah dan mengutus burung-burung yang datang berbondong-bondong. Mereka membawa batu panas yang melemparkannya. Nah, ke pasukan Abraha. Siapa? Nanti bagaimana
Penjelasannya akan ada setelahnya. Mereka seperti dimakan ulat. Bahkan Abroha tidak langsung mati, tapi dia menderita luka-luka hingga kemudian tewas dalam perjalanan pulang ke Yaman dalam kondisi hina. Bahkan dia mengatakan matinya Abraha itu ketika sudah sampai di San'a, ibu kota Yaman, di tengah-tengah masyarakatnya yang masih ada di sana tuh, dia di depan mereka mati secara mengenaskan. Kenapa diberikan kesempatan? Supaya orang-orang tahu tuh raja yang sombong itu mati secara mengenaskan. Surat Al-Fil terdiri 5 ayat, 23 kata, 97 huruf. Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para mufasir kakare gitu ya. Surat Fil ada 105 tadi sudah, dia makiyah. Oke. Munasabat yang sebelumnya Al-Humazah. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat ya, Al-Humazah itu kan bicara harta ya, mengumpat. Lalu orang yang mengumpat itu merasa bahwa hartanya itu banyak. Kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, Allah menegaskan bahwa harta tidak dapat memberikan manfaat apapun di sisinya. Pada surat Al-Fil, Allah menyampaikan buktinya dengan menceritakan secara sejarah pemilik-pemilik gajah yang memiliki kekuatan yang lebih. Jadi kalau dulu surat Al-Humazah berbicara orang yang sombong karena punya harta, di dalam surat ini lihat orang yang punya harta dihancurkan oleh Allah. Buktinya punya harta, tentaranya aja pakai gajah. Udah waktu itu tentara bergajah itu berarti udah elit. Kenapa? Pasukan kalau sekarang mungkin pakai kapal. Itu tuh. Ada lagi mungkin kalau sekarang pakai tank. Itu tuh. Ya, tangguh dan sebagainya. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur memaparkan ini. Salah satunya ini. Jadi جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح فأتاهم عبد المطلب فقال إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد قالوا لا نرجع حتى نهدمه وكانوا لا يقدمون فيهم فيلهم إلى تأخر فدعا الله طير البابيل فأعطاها حجارة سودا عليهم الطين فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منه أحد إلا أخذته الحكة Fakana la yahiqu insan minhu jallahu ila tasaqat lahmu. Wah, ini informasi baru nih bagi saya, Bapak Ibu. Coba saya baca ya. Abdul bin Hamid, Ibnu Munzir, Ibnu Mardawi, Abu Nuaim, Al-Baihaqi menceritakan secara bersamaan dalam dalail bukti dari Ibnu Abbas yang mengatakan ketika pasukan gajah tiba dan mendirikan kemah di kawasannya bernama As-Saffah, Abdullah bin Abdul Muttalib datang kepada mereka dan berkata, Abdullah bin Muttalib berarti ada ayahnya Nabi. Ya, ayah Nabi. Ini adalah rumah Allah. Jadi Abdul Muthalib mengutus Abdullah untuk mengatakan kepada Abroha, ini adalah rumah Allah yang tidak pernah dikuasai oleh siapapun. Mereka menjawab, rajanya menjawab nih, kami tidak akan kembali sampai kami menghancurkannya. Mereka saat itu tidak menggerakkan gajah mereka kecuali setelah mundur. Maka Abdullah bin Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Jadi ayahnya Nabi nih. Yang berdoa kepada Allah dan Allah mengirimkan burung ababil. Kalau dalam riwayat lain itu Abdul Muthalib yang berdoa. Kalau ini ayahnya Nabi Muhammad nih, Abdullah yang berdoa. Allah mengirimkan burung ababil yang diberi batu-batu hitam yang terbuat dari tanah liat. Ketika burung-burung itu mendekati mereka, burung-burung itu melemparkan batu-batu itu kepada mereka. Sehingga, nih Bapak Ibu, tidak tersisa seorang pun dari mereka, melainkan mereka terkena penyakit gatal di kulitnya. Tiada seorang pun dari mereka yang menggaruk kulitnya, kecuali dagingnya rontok. Tuh, coba. Jadi kalau gatal diusap, digatal, digaruk, dagingnya rontok, lepas. Saking mengerikannya. Tapi gatalnya luar biasa. Jadi mau nggak mau, habis dagingnya tuh rontok. Digaruk sampai dia habis daging. Itu bentuk azab yang luar biasa. Hancurnya pasukan bergajah menurut Syekh Wahbah Zuhaili menceritakan ringkas sejarah hancurnya Ashabul Fil atau pasukan bergajah yang beliau kutip dari Ibnu Hisham sebagai berikut. Di Yaman ada seorang pemimpin bernama Amroha bin Asram al-Asram yang diutus Raja Habasyah namanya Asomah bin An-Najasyi. Jadi Asomah An-Najasyi. Asomah ini masuk Islam. Rajanya masuk Islam. Tapi dia punya gubernur kira-kira. Ya.
pemimpin di Yaman yang namanya Abroha. Jadi Abroha itu anak buahnya Asomah. Asomah itu Najasyi. Najasyi itu masuk Islam. Waktu Nabi SAW nanti diutus. Kalau ini kan jauh sebelum Nabi lahir ini. Maksudnya bukan jauh. Ini kan apa waktu peristiwa ini sebelum Nabi lahir. Gitu ya. Abroha membangun gereja besar namanya Qulais. Kenapa gereja Qulais itu? Sebab gini. Kok orang-orang itu pada senang datang ke Mekah? Apa yang menyebabkan mereka senang datang ke Mekah? Karena ada Ka'bah. Oleh karenanya Abroha membangun Qulais gereja. Karena kan Abroha ini seorang Nasrani. Membangun gereja yang besar, sebagian bertelakan emas, agar orang itu mau datang ke Yaman, pengganti dari ke Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada orang dari Bani Kinanah, apa itu? Kencing di gereja itu. Buang kotoran di gereja itu. Marah luar biasa. Akhirnya dia pingin kalah saing dengan Ka'bah. Udah dibangun gereja besar, tidak juga menarik perhatian. Ya satunya cara, Ka'bah harus dihilangkan. Supaya orang beralih. Fokusnya ke Yaman. Abraham mengumpulkan pasukan besar yang mengendarai banyak gajah dan berangkat menuju Makkah. Maka ketika di dekat Makkah, ia memberikan pesan kepada penduduk Makkah bahwa dia tidak ingin berperang, melainkan hanya menghancurkan Ka'bah. Penduduk Makkah merasa ketakutan, tapi mereka sadar tidak bisa melawan Abraham. Saat Abraham mendekati Makkah, dia merampok harta benda suku Arab yang dia lewatin, termasuk adalah unta miliknya Abdul Muthalib yang konon jumlahnya 200. Nah, ini 200 ekor. Abdul Muthalib menanggapi dengan bijak bahwa mereka tidak ingin berperang dan percaya bahwa Allah pasti akan melindungi Ka'bah. Abdul Muthalib diundang oleh Abraha untuk berdialog. Saat bertemu, Abdul Muthalib hanya meminta untuk mengembalikan unta-untanya, bukan membicarakan Ka'bah. Meski Abraha menganggap dirinya bisa menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib percaya bahwa rumah itu akan dilindungi oleh Allah SWT. Ke Yaman, Amroha sendiri terluka parah dan akhirnya mati dengan cara yang sangat buruk. Kekalahan tersebut membuat orang Arab semakin mengagungkan Ka'bah dan Quraisy. Peristiwa ini terjadi 570 yang dikenal tahun gajah dan menjadi salah satu tanda awal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikut taman surat, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Allah ayyamah hayatihi minal khasfi wal maskhi. Barang siapa membaca surat Al-Fil, maka selama hidupnya Allah akan mengampuninya dari azab bumi dan pemindahan bentuk menjadi bentuk lain. Ini dalam tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf. Gitu. Jadi Bapak Ibu boleh itu senang membaca surat Al-Fil. Nah, ini nih. Jadi ayat-ayatnya, ini kalau tafsir ayat per ayatnya nih, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Ayat pertama ini Allah ingin menggugah orang yang datang setelah jauh peristiwa Al-Fil itu untuk berpikir, tidakkah kamu tahu, melihat. Jadi kalau melihat itu kan dengan kepala sendiri. Artinya apa itu? Yakin karena peristiwa itu sangat masyhur sehingga diceritakan dari mulut ke mulut. Seakan-akan dia melihatnya. Alam taro, padahal kan nggak lihat. Kan gitu tuh. Oh gitu tuh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Imam Al-Baghawi menafsirkan lafaz kaidahum dengan tipu muslihat dan usaha mereka untuk merusak Ka'bah. Kemudian lafaz fi tadlil, ya, apa yang mereka kendaki. Allah membuat tipu daya mereka menjadi sia-sia sehingga mereka tidak sampai ke Ka'bah dan tidak mencapai apa yang mereka inginkan dengan tipu daya mereka. Justru mereka mati mengenaskan dan dilempari batu-batu dari Sami itu Rasulullah SAW tentang burungnya nih. Innaha tairun bainas samai wal ardi tu'ashishu wa tufarrihu. Ada di antara langit dan bumi. Membuat asalnya burung-burung bumi. Tapi dibekali oleh Allah dengan apa itu? Dengan batu-batu yang dari neraka. Burung itu adalah burung ababil. Adalah burung yang dianggap belum pernah terlihat sebelumnya. Nah, lalu dikatakan burung ababil itu bukan nama. Tapi ababil itu karena mereka datang secara bergondong-gondong. Maka disebutnya ababil.
Ya. Oke, ini bagaimana dahsyatnya batu yang dilempari burung ini. Pada ayat keempat yaitu tarmihim bihijaratin, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menggambarkan kejadian di mana burung-burung melemparkan batu kepada musuh. Allah mengirim angin yang membuat batu-batu itu lebih kuat saat jatuh. Jadi menghujam. Tak satu pun batu yang mengenai orang tanpa keluar dari sisi lain tubuhnya. Jadi saking panasnya batu itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti timah panas tembakan itu. Yang masuk dari mana, keluar dari mana. Bahkan jika batu itu jatuh di kepala, maka dia akan keluar tembus ke bawah. Saking panasnya tuh batu tuh. Masya Allah ya. Kayak ini apa namanya, proyektil apa namanya itu, senjata peluru. Ayat kelima, faja'alhum ka'asfin ma'kul. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa Allah menjadikan mereka seperti rumput yang dimakan, seperti tanaman yang jerami yang dimakan oleh hewan ternak dan menjadi kering dan terpecah bagiannya. Ini menggambarkan hancurnya tubuh mereka seperti pecahnya bagian-bagian dari kotoran. Bismillah. Oke. Ini hikmahnya nih. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah serta ilmu dan hikmahnya yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW karena mendahulukan mukjizat sebelum waktu diutusnya menjadi Nabi. Bahkan sudah mukjizatnya sebelum Nabi itu lahir sebagai pondasi kenabian dan tanda-tanda awalnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah SWT memuliakan Ka'bah dan memberi nikmat kepada kaum Quraisy. Ya, tema utamanya ya tentang usaha penghancuran Ka'bah, tetapi tentaranya yang dihilangkan. Isi kandungannya mengisahkan kehancuran Abraham, pasukannya, mengajak Rasulullah dan umatnya untuk termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, yaitu menyelamatkan Ka'bah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Surat Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang Quraisy tadi sudah ya, menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha. Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya tidak akan mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihinakannya maka akan hancur karenanya. Terus sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa saja yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa saja yang diingin. Inilah pesan-pesan daripada surah Al-Fil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian dari Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu terkait kita materi ini. Ada, silakan. Baik, kalau cukup. Tidak ada. Ibu Tin, udah senyum-senyum aja nih. Ada yang mau ditanyain? Hah? Cukup oleh Mic-nya silahkan dibuka, Bu. Iya, tidak ada. Oh, baik. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz yang gitu. bertanya. Baik, 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 Alhamdulillah. baik. Kita sempurnakan dengan doa mungkin Ustaz ya, langsung. Baik. Ya, silahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa. Sebelumnya kita doakan juga khusus Al-Fatihah untuk kakak dari Bunda Rina ya, yang wafat pada yang lalu. Kita doakan semoga Al-Fatihah kita Allah sampaikan untuk beliau almarhumah, dan juga untuk keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah SWT berikan kelapangan di alam kuburnya, kebahagiaan di alam kuburnya, terhindar dari segala yang menyusahkannya. Dan untuk keluarga kita semoga Allah berkahi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعزة صراط الفاتحة يسر لنا أمورنا أوصل آمالنا بلغ مقاصدنا وقت حاجتنا وارحم موتانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga
ilmunya terus bisa diserap dan insya Allah bisa diaplikasikan langsung ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Bapak yang tercinta, kita cukupkan dan kita sempurnakan kajian pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, Makasih terima Ustaz. kasih Bapak Ibu, Makasih maaf Bapak lahir Ibu. batin, sampai kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum. Minggu depan. Makasih Ustaz, makasih Bunda. Izin live. Terus Sehat selalu. Di Ustaz live ya. Izin live. Matur nuwun Ustaz semuanya. Sami-sami Bun. Pak Haji Zainal ada salam dari Pak Musti. Iya. Oh, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mas. Masalah. Ya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Sami-sami, Assalamualaikum. Bu Nes, sami-sami.